Dia bisa lihat. Oke, sebelumnya saya mungkin perkenalkan diri dulu. Saya lama sampai dengan sekarang masih di perbankan gitu ya, masih 1,4 tahun 14 tahun di industri perbankan. Terakhir saat ini saya di Bank Muamalat di Surabaya, di Region Jatim Bali Nusa. Kemudian mungkin saya stop video dulu ya, seperti internet saya kurang stabil. Oke. Ya, mungkin hari ini 1,5 jam ke depan, nanti mau saya mungkin kalau kecepatan bicara silahkan di-cut, kalau ada yang bisa mau ditanyakan, silahkan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait gimana sih cara kita milih buku di toko buku, nggak cuman karena lihat judulnya atau covernya bagus, langsung diambil, tapi ternyata begitu sampai rumah nggak sesuai sama apa yang dibutuhkan. Atau mungkin juga bisa pinjam dari teman atau perpustakaan dan lain-lain, gimana caranya kita bisa ngambil buku yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian poin yang kedua tadi sudah saya sampaikan di awal, sebelumnya saya pernah ikut training, kemudian juga sempat baca bukunya Pak Agustiawan. Untuk Bapak Ibu yang sudah pernah ikut juga nanti boleh sharing juga seperti apa prakteknya di lapangan. Yang ketiga, yang mungkin sudah follow saya di Instagram, mungkin ya nggak banyak, itu saya suka bikin mind mapping. Sebenarnya hobi dari kecil, cuma nanti juga saya sedikit share tips-tipsnya untuk membuat mind mapping yang seru itu seperti apa. Baik, lanjut dulu. Semoga ada. Bentar ya. Sepertinya ada kesalahan teknis. Bapak Ibu juga tadi sudah saya share materinya, silakan bisa dibuka juga di materi tersebut kalau misalnya layar di handphonenya agak sedikit bermasalah. Oke, saya coba share lagi. Hai. Kemudian bagaimana sih kita masuk ke poin yang pertama? Gimana sih cara kita untuk milih buku di toko buku atau mungkin di perpustakaan gitu ya? Caranya seperti apa? Yang pertama, terkait dengan buku yang kita pilih di sini, mungkin kita samakan dulu persepsinya bahwa buku yang kita pilih ini kurang lebih adalah buku-buku untuk pengembangan diri, baik itu untuk dalam hal karir kita, ataupun yang masih sekolah terkait dengan materi-materi di kuliah atau di sekolah dan lain-lain gitu. Jadi kita butuh dulu pahami dulu ada 3 step utama. Yang pertama, kita harus paham sekarang ini kita lagi butuh apa. Contohnya misalnya saya bekerja di perbankan, saat ini saya handle beberapa tim sales, maka saya harus tahu nih caranya gimana managing sales yang cukup efektif. Apalagi dengan kondisi misalnya sekarang ini kita lagi ngadepin pandemi COVID-19, gimana caranya bisa manage teman-teman supaya tetap produktif, tapi tetap jalan. Itu salah satu contohnya terkait dengan mungkin kebutuhan karir, atau mungkin yang jadi ibu rumah tangga di rumah, bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Jadi artinya harapannya setelah kita membaca buku, kita bisa mengambil manfaat lebih dari buku tersebut. Kita mesti paham dulu apa yang sedang saat ini kita butuhkan. Kemudian yang kedua, mungkin udah ada yang pada pegang buku, sedikit saya mau sharing caranya ketika sudah sampai di toko buku, itu apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mungkin bukunya bisa dipegang nih masing-masing. Kalau bisa lihat saya juga sedang bawa buku di sini. Misalnya ini ya, saya lagi bawa bukunya Pak Adi Gunawan tentang Secret of Mindset. Jadi di layar itu bisa dilihat bahwa kita bisa ngelakuin yang pertama itu tinjauan awal dulu nih. Kalau lagi di Gramedia misalnya kita punya buku. Tadi kita udah paham, misalnya kebutuhan saya ingin merubah habit saya yang buruk nih. Misalnya saya suka bangun siang, gimana caranya supaya saya bisa bangun pagi. Nah, salah satunya adalah kita bisa belajar dari sebuah buku. Nah, buku ini bisa kita lihat cover depannya. Cover depannya dalam artian misalnya ini judulnya apa. Contohnya di buku yang saya bawa, ini judulnya adalah The Secret of Mindset.
kemudian pengarangnya Bapak Adi W. Gunawan. Nah, kira-kira di sini kita udah mulai bertanya nih sama si buku ini. Dengan bukunya Pak Adi ini bisa share tentang apa ya ke saya? Secret of Mindset, rahasia mindset itu apa sih yang bisa saya dapatkan dari Pak Adi? Kemudian yang kedua, kita juga bisa baca cover belakang. Cover belakang ini kurang lebih adalah gambaran tentang isi buku dan yang harapannya bisa memunculkan rasa ingin tahunya kita. Jadi contohnya kalau di sini adalah ada review dari beberapa komentator gitu ya, misalnya dari Krisnamurti di sini, sebuah karya yang cermat tidak hanya berhikmah untuk refleksi diri, namun juga sangat lengkap sebagai referensi produksi bagi yang suka tentang mindset misalnya. Oh oke, berarti dia bicaranya benar-benar tentang mindset, kemudian apa. Nanti Bapak Ibu bisa cek di halaman belakang. Nah yang ketiga, itu Bapak Ibu juga bisa cek di daftar isinya. Nah, di daftar isi di sini itu banyak poin-poin yang bisa didapatkan. Kira-kira setelah membaca daftar isi, itu sudah sesuai belum sama kebutuhan dan tujuan kita tadi dari beli buku gitu. Jadi misalnya kalau saya tadi, saya pengen merubah mindset saya, merubah habit saya, kira-kira apa sih? Contohnya nih, saya baca bagian 1, memetakan dan memahami belief. Oke, berarti di sini akan bicara tentang belief-belief itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dekonstruksi dan restrukturisasi belief. Nanti kemudian, oh berarti kalau setelah saya tahu belief saya apa, maka saya bisa melakukan dekonstruksi dan restrukturisasi belief tadi. Nah, di situ kira-kira menjawab, balik lagi nggak ke poin 1, kira-kira dengan tujuan tadi kita untuk merubah habit yang negatif, apakah sudah menjawab dengan kita membaca buku ini? Jika memang sudah, ya bisa dilanjutkan untuk mengeksplor lebih dalam terkait dengan buku ini. Kemudian tipsnya, kalau misalnya lagi ke Gramedia atau ke toko buku, rata-rata buku itu kan disampul dengan plastik sehingga kita nggak bisa baca daftar isinya. Sebetulnya kita sangat bisa minta sama karyawannya untuk membuka sampul plastik tersebut. Jadi jangan ragu, jangan sungkan kalau ingin mereview buku di awal untuk dibeli, mintalah ke para petugasnya untuk membuka sampulnya atau meminta mana yang sudah ada contohnya. Dan itu memang mereka tidak, selama saya beli buku di toko buku manapun nggak pernah ada yang ditolak. Jadi silahkan kalau mau beli buku review awal, cek halaman pertama, apa kira-kira dari pengarang ini saya bisa dapat apa, kemudian cek cover yang belakang, dari sini kita pengen tahu overall isi bukunya apa, kemudian cek yang kedua, yang ketiga daftar isi. Nah, kemudian kadang ada nih buku yang nggak punya daftar isi, biasanya saya baca itu kata pengantar dari si penulis, kira-kira yang ingin dia sampaikan dalam sebuah buku itu apa. Mungkin itu untuk cara pilih buku dulu ya. Nah, jika menjawab tujuan di poin 1, maka pilih buku itu. Lalu, Bapak Ibu juga bisa menyimpulkan nih, hasilnya akan beda bagi tiap orang. Kadang karena kebutuhannya beda. Kalau saya tadi, misalnya saya pengen merubah mindset saya, oke, saya beli buku ini. Tapi ada orang lain, mungkin saya nggak butuh sama mindset sudah oke. Saya pengen buku yang lebih ke arah teknikal atau skill yang bisa saya pakai. Mungkin itu beda-beda. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Nah, terkait dengan baca kilatnya itu sendiri. Baca kilat itu apa sih? Jadi baca kilat ini adalah sebuah sistem membaca yang ditemukan oleh Pak Agustiawan, adalah untuk sebuah sistem yang membaca dengan aktif. Aktif itu artinya kita benar-benar berdialog sama bukunya, nggak cuma diem. Kadang kalau kita tidak aktif, yang ada kejadian saya sebelum ikut training ini atau bahkan setelah ikut training ini pun, ketika kita tidak berusaha aktif untuk berdialog dengan buku, akhirnya malah jadi ketiduran atau baru sekian lembar dibaca udah nggak fokus lagi dan lain-lain. Jadi harapannya di dalam ketika saat kita membaca buku kita bisa aktif, itu kita bisa dengan sengaja melatih kebiasaan untuk menggali lebih banyak dari buku itu. Teknik menggalinya gimana? Bertanya. Jadi ketika ada satu bagian nih sedang dibahas tentang belief, misalnya nih belief itu apa sih? Kira-kira apa sih yang bisa kita rubah setelah belief kita berubah? Apa hubungannya belief sama habit misalnya? Nah itu sangat bisa dieksplor dari sebuah buku. Dan itu tadi balik lagi, pastikan Bapak Ibu sudah punya tujuan bacanya itu apa, supaya nggak berhenti baca bukunya. Karena kan biasanya kalau udah setengah baca, udah males ternyata nggak seperti yang saya pikirkan bukunya dan lain-lain. Nah itu yang salah satunya yang juga bikin kita nggak selesai baca buku. Gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu buku itu hanya menjawab apa yang kita tanyakan sama buku tersebut. Jadi kalau misalnya ternyata
tujuan kita itu udah dapet nih, nggak perlu juga dibaca sampai habis, artinya ya sudah tujuan kita dapat, makanya saya bilang tadi baca kilatnya yang bermanfaat karena bisa sesuai dengan tujuan kita gitu. Jadi buku itu hanya akan hidup bila kita juga hidup saat bacanya, nggak cuma sekedar baca secara aktif masuk ke dalam alam sadar kita, tapi nggak benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Jadi kalau tidak bertanya, tadi balik lagi buku juga tidak bisa memberikan manfaat sama kita. Oke, next. Oke, nah ini dia ada beberapa tahapan-tahapan dalam baca kilat. Beberapa tahapan itu ada 7 tahapan utama. Mungkin saya sedikit bahas karena ini kalau kita bahas detail satu-satu bisa sehari penuh gitu ya. Yang pertama itu kondisi genius. Jadi ketika kita sudah dapat nih bukunya, udah dapat buku yang mau kita baca, kemudian kita udah mau mulai baca bukunya, pastikan ini adalah beberapa 7 tahapan yang bisa kita lakukan dalam baca kilat tadi. Baca kilat tadi yang harus seperti apa sih yang aktif gitu kan. Jadi ada 7 tahapan utama. Yang pertama, pastikan kondisi jenius. Kondisi jenius itu kondisi seperti apa, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan yang jelas. Nanti saya bisa kasih contoh juga caranya bikin tujuan membaca buku itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, teruslah berafirmasi positif bahwa untuk terus membaca bahwa buku ini akan memberikan manfaat untuk pengembangan diri kita. Kemudian yang keempat, ini lebih ke teknisnya, bagaimana cara membaca kilat yang selama ini saya lakukan, gitu kan, pandangan mata reseptif itu seperti apa. Kemudian yang kelima, prosesnya sendiri, baca kilat. Yang keenam, itu terkait dengan aktivasi manual dan aktivasi otomatis. Aktivasi manual di sini nanti akan berhubungan dengan proses mind mapping atau proses membaca cepat gitu ya. Jadi ada beda baca kilat dan hanya mereview saja. Ini kita akan bahas satu-satu. Oke, kita lanjut lagi. Ini kenapa lama? Oke, sambil ditunggu. Oke, maaf ada layarnya hilang. Saya buka dulu lagi aja tahapan berikutnya tadi di kondisi genius. Kondisi genius ini yaitu pada saat kita meniatkan dalam hati bahwa kita ingin masuk ke dalam kondisi jenius. Sebenarnya kondisi jenius ini apa sih? Kondisi jenius ini adalah kondisi di saat kita tuh benar-benar fokus. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah belajar atau baca tentang gelombang otak itu kalau nggak salah ada 4, tolong saya dikoreksi kalau salah, ada gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Nah, kondisi genius ini dalam kondisi apa? Itu adalah dalam kondisi theta kalau saya nggak salah ya. Jadi di mana kondisi kita fokus, mungkin kalau pernah nonton drama Korea buat yang ibu-ibunya sampai nangis-nangis, atau mungkin lagi baca buku terus ada orang ngomong di sebelahnya itu nggak direken, nggak diwaro, apa ya bahasanya bahasa Indonesianya. Nah itu adalah kondisi dalam saat kita lagi fokus gitu salah satunya. Nah kondisi fokus itu dimana yang kita butuhkan untuk proses di baca kilat ini. Nah ada beberapa tips yang bisa teman-teman baca di slide saya, itu di situ yang biasanya saya praktekkan. Jadi saya mungkin di sini langsung sharing aja prakteknya seperti apa sih. Yang pertama, niat dulu dalam hati bahwa saya ingin fokus atau saya ingin masuk ke dalam kondisi genius gitu kan, kondisi genius. Jadi katakan kondisi genius ini prakteknya pada awalnya saya pakai ini, tapi selanjutnya saya nggak selalu pakai bahasa ini. Jadi Bapak Ibu bisa pakai bahasanya sendiri. Salah satunya yang saya lakukan itu mungkin saya dengan doa gitu, Bismillah saya mau baca buku, saya mau fokus, saya pengen dapat ilmu dari buku ini tentang apa. Atau mungkin di sini juga bisa kondisi genius, yes. Dan yang kedua, apalagi sih prakteknya yang bisa dilakukan yaitu tarik nafas. Nah, tarik nafas ini ilmu sederhana yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja, dan ini sangat-sangat bermanfaat mungkin buat saya pribadi. Saya sudah sering praktek juga untuk
tarik nafas. Jadi ketika kita ingin fokus terhadap sesuatu, kemudian sempat terlupa atau sempat nggak fokus, tarik nafas, dan pastikan bahwa kita akan ada berada di kondisi genius tadi. Kemudian yang pasti hembuskan ya, jangan lupa tidak dihembuskan. Poin 5 ini teknis, tidak semua orang mungkin bisa mengaplikasikannya, tapi saya sempat aplikasi ini di awal pada saat saya belajar. Kebetulan saya ikut training ini kalau nggak salah tahun 2011, jadi sudah lumayan lama. Itu kalau teman-teman bisa lihat di videonya, sebentar saya tadi sharing. Ya. Nah, di sini itu kalau kondisi apa namanya, satukan ketiga jari itu jempol, telunjuk, dan jari tengah. Jadi kurang lebih seperti ini, tapi ini tidak harus selalu gitu ya. Cukup dengan teman-teman misalnya pegang dada, kemudian tarik nafas, hembuskan. Saya berniat dalam kondisi fokus dan kondisi jenius pada saat membaca buku untuk terus fokus. Intinya adalah kondisi tenang di saat memang kita niat untuk baca buku. Jadi pastikan ketika memang ingin melakukan baca kilat ini, di sebelah-sebelah sudah nggak ada kayak misalnya whirlwind-nya atau siapa-siapa. Jadi memang kita memang fokus 1 jam, 2 jam kita baca yang benar-benar efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir tutup mata, ini cuma sekedar kayak tambahan saja untuk melakukan afirmasi. Jadi tujuannya itu untuk mengunci pikiran kita supaya kita bisa benar-benar bisa berada dalam kondisi fokus dan sesuai dengan yang kita inginkan. Tuh. Kemudian yang berikutnya yaitu tentukan tujuan, gitu ya. Tentukan tujuan itu adalah biasanya saya langsung aja ke prakteknya. Yang saya lakukan itu saya suka coret-coret buku saya. Misalnya nih tadi balik lagi ke bukunya Pak Hadi Gunawan di sini. Di sini saya bisa tulis 3 tujuan utama. Jadi kalau bikin tujuan, saya nggak bikin banyak-banyak, cukup 3 saja, 3 tujuan utama yang kira-kira bisa di-achieve atau bisa dicapai. Kalau mungkin yang pernah belajar teori manajemen, kalau kita bikin tujuan itu kan yang SMART gitu ya, specific, achievable, measurable, reliable, yang terakhir timely bound gitu. Jadi berapa lama sih waktunya kita gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa di buku, biasanya saya tulis di buku ini, dan pasti ini lagi tentang marketing genius-nya Peter Fish. Ini baru mulai baca kebetulan karena baru nemu di rak buku, ternyata banyak buku lama yang belum kebaca. Nah, ini juga ini terkait dengan tujuan sekarang saya sedang di unit yang pegang sales lagi, marketing. Gimana caranya bisa mengimplementasikan strategi marketing ke tim yang ini. Kalau novel gimana Mbak? Ya kalau novel kan itu cuma buat kayak kita kalau kita tergantung bukunya, balik lagi apa yang bisa ditarik dan yang saya ini bisa tulis di pada buku lagi jadi bisa itu ini kayak cuma nambah baca kita dalam bisa langsung aja lagi. Nah, di sini tuh ada yang namanya pandangan mata resepsi. Saya pernah lihat videonya Pak Agustiawan, nanti saya coba share juga. Itu ada yang namanya yang 5 halaman pertama, abis itu ketiduran. Atau ada lagi yang dia itu salah satunya tersadar di mana kita baca aktif tapi ya udah baca tapi enggak. Nah, di situ kita bisa membaca tapi belum diaktifasi lagi secara manual. Nah, di sini kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu untuk teorinya untuk bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Prosesnya seperti apa? Yang saya lakukan tadi setelah masuk ke kondisi genius, saya fokus, sudah bikin tujuan, yaitu baca buku secara kilat, itu hanya dibuka halamannya, dan itu melakukan pandangan mata reseptif itu kalau saya tipsnya, kalau buku ini kan ada tengahnya ya, nah itu lihat posisi di tengah, kemudian pandangan mata saya biasanya saya lihat ke bawah. Jadi kalau teman-teman kurang lebih kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini, itu saya baca buku dengan posisi ideal, tapi fokus saya adalah di bagian tengah buku. Ini hanya sekedar membuka halaman per halaman, tidak membaca. Jadi tidak menggunakan pikiran sadar kita. Jadi harapannya dengan kita membaca kilat seperti ini, seluruh informasi yang ada di buku ini bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita.
itu kayak sebanyak itu kondisi ideal yang ada. Tapi tenang, nggak perlu seperti itu karena efektif. Tapi sebenarnya ketika melakukan baca kilat ya. Jadi fokus baca ini, baca dengan cepat sampai dengan hal yang tadi supaya nggak ngantuk, supaya terdalam fokus juga masih salah satu praktek gitu. Jadi tetap afirmasi positifnya tetap dibaca selama like dari saya itu jangan rendah. Jadi akan baca pakai kacamata tetap dipakai kacamata, dan ini harapannya itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya kita seluruh informasi yang ada dalam buku ini. Jadi apapun yang saya baca kilat, saya terima dengan sempurna, dimasukkan langsung ke memori jangka panjang. Nah, untuk bisa melakukan ini, satu hal yang harus Bapak Ibu pastikan ya. Jadi teori lebih dalamnya saya mungkin nggak bisa share di sini. Ada video Bapak Ibu bisa cek di YouTube itu bagaimana caranya memasukkan sesuatu dalam pikiran bawah sadar kita itu seperti apa. Tadi kalau saya praktekkan, kalau kita lagi dalam keramaian, kita suka ingat itu kayaknya siapa ya, kayak pernah lihat dan lain-lain. Nah, itu salah satunya teori yang digunakan oleh Pak Agus Setiawan dalam baca kilat ini. Itu. Kemudian lanjutkan sampai dengan buku yang selesai. Jika perlu diulangi juga boleh. Diulangi ketika bukunya dibalik seperti ini, bacanya nggak ada bawaan. Tidak ada seperti apa, kita nggak baca bahas lagi. Next session kalau memang dibutuhkan kita akan bahas tentang pikiran bawah sadar itu seperti apa. Oke, lalu kalau bukunya dibilang cara seremoni dengan kreatif yang sebenarnya kalau bukunya kita baca itu semacam ada bahan tengah. Itu saya nggak usah baca ini. Tapi sebelumnya saya praktek pun saya tetap bisa dapat isi buku itu dengan sangat baik. Gitu. Dengan aktif energi pikiran yang ditaruh oleh selalu kita pada buku langsung masuk dan masuk dalam pikiran. Energi selalu dan harus digunakan dalam lain. Jadi kilat energi digunakan macam buku ya dari habis karena itu dalam videonya fokus informasi yang ada dalam buku ke pikiran bawah sadar. Kurang lebih prakteknya seperti ini. Sampai akhir buku, kemudian di buku jadi teorinya adalah inkubasi informasi itu kali ideal adalah sebelum tidur. Saya sebelum tidur, sebuah buku di sebelah saya untuk membacakan ini dalam jawaban saya. Nah, biasanya sebelum tidur, saya tutup bukunya. Kemudian apa yang saya lakukan adalah lakukan, saya lupa istilahnya afirmasi dan imajinasi, saya masukkan di sini nggak ya? Nah, ya afirmasi dan visualisasi. Jadi visualisasinya itu kalau saya membayangkan ketika saya membuku itu sebenarnya ada buku dulu kan ada gambar itu ada otak kebuka terus kemudian informasi masuk. Nah itu saya visualisasi informasi yang itu masuk ke dalam otak bawah saya. Kurang gitu. Jadi ini kata-kata contoh afirmasinya. Silakan kalau dipraktekkan. Jadi kurang lebih semua yang sudah jelas masukkan ke saya kapan di mana saya membutuhkan informasi ini, informasinya akan keluar dengan otomatis dengan pemahaman yang tinggi. Mungkin ini salah satu contoh afirmasi dan visualisasinya. Biasanya yang agak salah dalam praktek itu teman-teman atau Bapak Ibu melakukan afirmasi saja tanpa visualisasi. Jadi kurang optimal ketika melakukan baca kilat dan memasukkan seluruh informasi ini ke dalam alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita. Jadi itu satu proses baca kilat sampai dengan selesai menutup buku, ini belum masuk ke membacanya atau mereviewnya atau aktivasi manualnya. Untuk proses baca kilatnya itu sendiri. Jadi ini memang loncat-loncat, silahkan nanti saya buka pertanyaan untuk proses baca kilatnya seperti apa sambil saya lanjutkan dulu sekarang. Nah, setelah itu sudah diinkubasikan, biasanya paginya saya bangun pagi setelah sholat subuh, setelah selesai semua ritual pagi, saya coba baca buku saya kembali gitu kan. Nah, baca buku kembali itu disebutnya aktivasi manual. Jadi kayak tadi kita sudah masukkan seluruh informasi kita ke dalam pikiran bawah sadar, yang selanjutnya kita ingin mengaktifasi manual apa yang sudah ada dalam pikiran bawah sadar kita. Itu namanya diaktifasi manual supaya keluar. Jadi ahanya muncul. Oh ya, aha. Nah, itu seperti apa? Nah, tekniknya seperti apa? Yang pertama, kita kan sudah masuk nih. Harapannya seluruh informasi yang ada buku tadi sudah masuk ke dalam database memori kita. Nah, di situ kita bisa mengaktifasi yang ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah review buku, nanti ada detailnya. Kemudian memindai dan menjelajahi, di sini saya nggak akan bahas. Mindai itu biasanya teman-teman udah bisa kayak scanning buku tuh, oh ini yang saya butuhin, ini enggak, ini saya baca. Teman-teman ada yang sudah baca cepat atau apa istilahnya, saya nggak hafal. Kemudian mind mapping, nah ini yang suka saya lakukan, dan itu long last memorinya. Yang terakhir baca express, itu baca express aja. Nah, yang biasa saya lakukan itu 2 hal, yaitu mereview dan mind mapping. Review itu seperti apa?
Nah, di sini review itu adalah ketika kita sudah baca kilat, tadi sudah kita inkubasikan, yang saya lakukan adalah mereview buku. Jadi review ini kita pengen tahu nih, satu buku ini isinya tentang apa sih? Kan nggak harus dibaca semua, setebel ini kira-kira habis berapa jam gitu ya. Nah, ini kita bisa review judul saja, atau mungkin apa namanya, yang di bold, atau yang di kotak-kotak nih. Contohnya dari bukunya Pak Adi Gunawan nih, misalnya saya baca reviewnya adalah Menguak Tabir Misteri Belief. Oh, ada tabir misteri belief. Nah, itu terus sambil bertanya nih, apa ya kira-kira ya tabir misteri belief itu tadi. Terus kemudian juga ada lagi dia kotakan di sini ide ditambah dengan persetujuan itu sama dengan belief. Nah, oh ide persetujuan. Jadi sambil dipikirkan sampai dengan habis bukunya. Nah, harapannya apa sih dengan review itu? Review itu berarti kita udah bisa tahu tuh isi buku itu full, satu buku itu apa isinya, kita mau bahas apa, sehingga kita makin penasaran sama buku itu tadi. Jadi nggak ketiduran lagi, nggak sekedar naruh buku dibeli terus ditaruh, tapi begitu kita penasaran, oh apa sih tadi belief tadi, oh ide itu sama dengan belief itu apa ya, bedanya belief sama value apa ya, terus kemudian oh tadi udah, kalau kita harus tahu dulu nih gimana caranya nemuin belief kita apa, ada tadi disebut hierarki belief itu apa sih. Nah kemudian cara mengubah beliefnya dengan apa, oh bisa dengan afirmasi dan visualisasi, afirmasi yang seperti apa, visualisasi yang seperti apa, itu yang bisa kita temukan dalam tahapan review buku. Oke, kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan. Kemudian, nah, bagian ini, bagian yang saya paling suka, itu adalah membuat mind map dari sebuah buku. Semua orang punya caranya masing-masing. Saya sendiri lebih suka untuk membuat mind map itu ketika setelah saya selesai mereview satu buku. Tadi setelah saya review bukunya itu utamanya tentang apa, saya biasanya ngeluarin kertas atau mungkin teman-teman yang suka pakai notes atau Galaxy Tab itu juga bisa digunakan, karena kalau Galaxy Tab nih kayak contohnya di layar itu warnanya kita bisa pilih-pilih sendiri dan lebih berwarna-warni dan lebih mudah mungkin ya. Tapi silakan kalau yang mau pakai kertas, saya juga biasanya kalau nggak ada tab saya pakai kertas. Yang pasti satu, gunakan kertas yang tepat itu biasanya saya suka blank blank kertas yang paper yang nggak ada garisnya. Jadi kita lebih bebas untuk berekspresi mau bikin apa. Kemudian topik yang utama. Nah, topik yang utama ini kita dapat dari mana sih? Tadi setelah nge-review kita kan dapat nih kayak contohnya bukunya si Pak Adi Gunawan ini tentang mindset. Oh, dia ngomongin tentang belief. Kemudian dia ngomongin tentang value. Value itu ternyata core-nya belief. Oh, oke, berarti kita masuk ke sana. Mungkin di sini saya coba buka juga, waktu kemarin saya sempat bikin mind map-nya Pak Adi. Ini yang kelebihan dari sebuah mind map itu, kita tinggal baca hasil mind map kita, itu kita udah bisa aktivasi otomatis dan aktivasi manual dari isi buku itu. Nah, ini dia. Ini contohnya saya bikin punya Pak Adi Gunawan. Topik utamanya tentang apa sih? Belief. Kemudian apalagi tadi yang saya tulis, ide ditambah dengan persetujuan itu sama dengan belief. Kemudian ini apalagi yang utama, value itu apa sih? Timbangan mental. Terus ngomong lagi tentang beberapa masa tanam tentang belief kita di 7 tahun pertama, kemudian tentang seperti apa modeling dan lain-lain. Kemudian juga ada prinsip law of attraction, konsep diri. Nah, itu teman-teman sudah bisa buat mind map-nya seperti apa. Kemudian selain itu, setelah buat topik yang utama, tarik cabangnya, boleh menyebar dan mengikuti pikiran kita. Tadi setelah mereview tadi, itu kemana aja. Yang keempat, kalau saya pribadi, saya suka warna-warni. Kenapa? Karena membuat hidup lebih hidup gitu ya. Kalau dibanding warna hitam putih aja, bosen, akhirnya kebawa ke tidur. Nah, kalau saya biasanya saya bedain warna-warnanya supaya lebih dinamis aja, dan kita juga jadi happy ngelihatnya. Kemudian gunakan garis melengkung, itu maksudnya adalah kalau lurus itu kan kayaknya kaku gitu ya, tapi kalau garis melengkung itu dia bisa lebih lebih dinamis lagi. Kata kunci dan gambar silakan. Kalau saya biasanya bikin kata kunci itu kata-kata yang utama, misalnya menulis. Kenapa nih kita harus menulis atau membuat mind mapping? Karena kalau dengan menulis itu informasi akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita. Makanya salah satunya mind mapping ini akan membuat memori kita jangka panjangnya akan tetap kebawa gitu ya, meskipun nanti materinya sudah lama nggak kita baca lagi, kita tinggal
take a look at mind map yang udah kita buat. Oh, ya aku ingat isi buku ini bahas tentang ini, bahas tentang itu, gimana caranya ini, gimana caranya itu. Kemudian yang terakhir, kalau memang belum tahu gimana caranya, coba tiru. Coba tiru punya orang lain yang sudah bagus seperti apa, atau mungkin juga bisa baca nanti tentang bukunya mind map punya Tony Buzan, itu juga oke banget untuk bisa ditiru di situ. Nah, kemudian lanjut lagi nih setelah melakukan mind map, aktivasi otomatis itu apa sih maksudnya? Jadi aktivasi otomatis itu terjadi pada saat kita ada dalam kondisi dan situasi yang membutuhkan data yang telah masuk ke dalam memori. Ini saya mau sharing sedikit aja nih yang telah saya lakukan di selama ini gitu ya, baca kilat. Saya pernah mau beli buku di Gramedia, kalau nggak salah saya lupa. Saya tapi nggak jadi beli buku itu karena aku pikir ya sudah nggak terlalu dibutuhkan. Jadi di situ kalau nggak salah judulnya bahwa otak seorang wanita itu sekian kali lebih oke dibandingkan otak pria, kalau nggak salah saya baca itu. Tapi yang saya lakukan di Gramedia waktu itu sama, saya cek halaman awal, halaman terakhir, daftar isi, kemudian kira-kira saya penasaran isi bukunya apa, kalau dari buku ini saya bisa dapat apa ya, kemudian saya lakukan baca kilat tadi. Jadi setiap lembarnya dibaca kilat dengan kondisi jenius, dengan pandangan mata reseptif, kemudian saya tutup buku itu, saya harapkan saya masuk ke dalam otak bawah sadar saya. Tapi waktu itu saya nggak jadi beli buku itu. Akhirnya, karena waktu itu saya udah beli buku yang lain, saya pikir saya lebih perlu buku yang lain, saya tutup, saya nggak jadi, saya kembalikan ke raknya di Gramedia. Nah, setelah pulang, begitu sampai rumah, entah gimana ceritanya, besoknya itu saya merasa otak saya jadi lebih fresh, lebih merasa lebih smart, mungkin merasa kali ya. Jadi intinya saya ngerasa bahwa apa yang saya baca kilat itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan akhirnya itu nggak kita sadar, itu tiba-tiba kayak ada flash memori yang tiba-tiba, oh iya ya kan harusnya ini, oh iya ya harusnya itu. Nah, itu yang disebut dengan aktivasi otomatis. Nah, ini akan berhasil ketika proses baca kilat kita tadi itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu sering terjadi. Alhamdulillahnya ketika kita berhasil membaca kilat, kita belum sempat mind mapping, belum sempat mereview, minimal itu udah kayak ada tiba-tiba misalnya kita lagi pengen ngebaca kilat buku tentang strategi marketing gitu ya, karena kita lagi bingung nih di kantor nih, marketing gimana ya supaya jalan produktif dan lain-lain. Udah coba baca kilat dulu, habis itu tutup bukunya. Besoknya saya lagi mikir apa, tiba-tiba kayak muncul, oh gini ya, oh gini ya, oh gitu ya. Itu yang namanya aktivasi otomatis. Jadi tanpa perlu benar-benar membaca, mereview manual, dan memind map, itu kayak udah muncul pikiran-pikiran, loncatan-loncatan, ingatan-ingatan yang kayaknya harusnya gini ya, harusnya gitu ya. Itu yang terjadi ketika kita berhasil melakukan baca kilat dan memasukkannya ke dalam otak atau pikiran bawah sadar. Tuh. Kemudian, nah, kalau yang aktivasi manual tadi ya, jadi terakhir tadi kita masuk aktivasi otomatis, itu kondisi yang benar-benar sudah ideal, kita berhasil membaca kilat, bahkan kita nggak perlu mereview dan nggak perlu mind map, itu sudah muncul loncatan-loncatan memori yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya buku yang memang menjelaskan tentang pengembangan diri. Mungkin itu terkait dengan keseluruhan materi kita tentang baca kilat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja di unmute. Mau dari siapa dulu? Boleh, ada yang mau bertanya kah? Sudah cukup jelas atau mungkin kurang jelas, kita butuh sesi berikutnya? Sebentar. Mbak, mau tanya dong. Ya, silakan, Mbak Devi ya. Mbak, kalau misalkan kan kita sudah ada sebuah buku, ada 5 bab. Nah, ternyata yang saya pengen tuh sudah ketemu di 3 bab itu. Apakah 2 bab itu bacanya tuh agak males ya, Mbak ya? Karena nggak korelasi, itu boleh kita skip nggak sih, Mbak? Oke, jadi misalnya di dalam sebuah buku tadi ada 5 bab gitu ya. Udah nentuin tujuan bacanya belum? Kira-kira udah? Sudah. Udah kan? Sudah ketemu.
Oke, nah kalau misalnya ternyata dari tujuan membacanya sudah ketemu, hal jawaban dari buku itu, memang kalau untuk konsepnya baca kilat ini kita nggak perlu ngabisin bukunya sampai selesai, karena kan sebetulnya tujuan dari bacanya udah ketemu gitu. Jadi misalnya saya pengen nemuin apa artinya value atau apa artinya belief, gimana kita cara nyarinya. Ternyata di 3 bab pertama udah dapet jawaban. Nah, 2 bab berikutnya, misalnya 5 bab berikutnya dia bahas tentang yang lain-lain di luar tujuan kita. Nah, itu tadi ya nggak perlu dibaca sampai selesai. Makanya di situ pentingnya atau kita urgentnya di awal ketika kita membeli buku, tentuin tujuannya sama baca daftar isinya. Kira-kira sesuai nggak sama tujuan kita. Kadang itu tadi, kita cuma butuh ini, tapi buku ini terlalu dalam, atau mungkin kita bisa keep buku ini untuk suatu saat ternyata kita butuh, kita bisa baca lagi untuk bab yang berikutnya. Tapi kalau yang dari 3 bab awal itu sudah terjawab, sudah, karena itu yang sedang kita butuhkan sekarang. Kurang lebih gitu sih, Mbak Dev. Oke, makasih Mbak tipsnya. Acai. Makasih. Ini saya sambil lihat WA, ada yang bertanya di WA kah? Sepertinya. Halo Bu En, mau tanya boleh Bu En? Boleh, Pak Said, silakan. Ya Bu, saya mau tanya. Kalau posisi duduk, posisi cara membacanya ada posisi tertentunya kah? Kadang kan mungkin kalau pas kayak tadi Bu bilang sebelum tidur, wah sih udah pasti itu di belakang berarti bantal. Nah, gitu-gitu yang kadang bikin jujur sebentar aja udah ngantuk gitu kayak gitu tuh. Oke, saya jawab ya. Posisi kalau saya dari training awal itu sebenarnya posisinya duduk tegak gitu ya, duduk tegak, kemudian memang diniatkan untuk membaca kilat buku tadi gitu, diniatkan untuk baca buku. Tapi kalau di awal, jadi step-stepnya emang harus sekuen gitu ya, jangan sampai pada saat kita lagi niat baca, tapi kondisi kita lagi udah ngantuk, kemudian udah nggak serak dan lain-lain. Makanya tadi ada satu step yang jadi kunci, yaitu kondisi jenius. Jadi kondisi jenius itu kita mempersiapkan diri kita dalam kondisi theta. Kondisi theta itu artinya mempersiapkan, tadi kalau ngomongin pikiran sadar sama pikiran bawah sadar itu ada namanya gelombang alfa di otak kita. Kalau kita masih belum ready, gelombang alfanya itu cuma kebuka segini, akhirnya informasi yang masuk cuma sedikit. Tapi kalau kita udah ready, si gelombang alfanya itu dia bisa ngebuka lebih lebar, sehingga informasinya lebih banyak yang masuk, dan tadi jadi nggak jadi tidur, nggak jadi yang lain-lain. Artinya pastikan kondisi jeniusnya udah dapet, fokusnya udah dapet, emang niat baca buku tadi, ya sudah selesai. Nah di situ kalau kondisi memang better duduk tegak gitu ya, duduk dalam posisi tegak. Kalau bisa punya kursi baca sendiri itu sangat menyenangkan gitu. Itu mungkin kalau saya udah sekarang jadi kayak teradiksi, oh saya kalau mau baca di kursi saya baca gitu. Kalau udah mau tidur ya sudah, ya di tempat tidur pasti udah nggak bisa ini, karena kondisinya saya udah dalam afirmasi saya, visualisasi saya ketika saya ingin membaca, maka saya akan posisi saya di kursi baca saya, kemudian posisinya juga sedang duduk gitu. Tapi kalau lagi sambil tiduran kayaknya better enggak sih Pak saya. Jadi duduk aja better. Habis itu selesai baca buku, ditutup, tadi afirmasi dan visualisasi bahwa semua informasi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Udah, tutup bukunya, kita udah afirmasi, udah ngerasa semua masuk pikiran bawah sadar kita, tutup, terus tidur. Jadi ya udah, langsung besoknya, coba nanti bisa dipraktekin sih. Kalau saya pribadi waktu itu praktekin ketika saya lakukan baca kilat, besok pagi tuh kayak tadinya misalnya bingung mau ngapain, bingung mau strategi, tergantung tujuan ya. Kalau misalnya kita lagi tadi pengen cari strategi buat kantor, buat kerjaan, atau mungkin bingung untuk gimana handle anak-anak yang rewel. Pagi itu kayak udah mikir ide, oh ya harusnya gini, harusnya gitu, harusnya bisa lebih sabar, harusnya pakai ide A, ide B, ide C gitu. Gitu Pak Said. Oke, makasih Bu Eni. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Bu En, Yes. Bu, boleh tanya Bu? Boleh. Bu, kalau ini tadi kan benar-benar buku yang maksudnya benar-benar hard book ya, maksudnya barang yang bisa kita pegang. Nah, kalau misalnya kondisi sekarang kan kita lagi susah nih buat pergi, buat cari buku. Dan banyak kan yang online-online gitu Bu, itu bisa nggak sih diterapin kayak gitu juga? Oke, jadi maksudnya kayak e-book gitu ya, bentuknya PDF dan lain-lain. Yes, betul. Ya.
Kalau dari hasil training saya kemarin sih sebetulnya bisa. Jadi kalau misalnya saya nggak bawa handphone ya, kalau ada tab gitu kan, atau misalnya dari handphone yang kecil gini, kita bisa baca dari bentuk PDF itu, kita bisa ambil misalnya nih, sebentar saya coba, kalau PDF itu apa ya, nggak punya file. Intinya itu yang jadi pandangan mata reseptifnya, atau tadi fokusnya kalau hardbook tadi kan bagian tengahnya buku ya, yang jadi pandangan mata reseptif, kita fokus ke bagian tengah buku, fokus ke sana. Nah, tapi kalau dia dari handphone, itu ambil bagian tengahnya sini. Jadi bagian tengahnya untuk jadi pandangan mata reseptif, kemudian di slide naik, dan lain-lain, seperti itu. Tapi saya pribadi sampai sekarang lebih prefer hardbook gitu ya, lebih prefer untuk baca buku dari kertas. Kalaupun saya punya PDF buku, itu biasanya sih kalau saya pribadi itu saya cetak. Terus kemudian saya tetap lakukan baca kilat yang tadi saya lakukan. Karena sampai sekarang apa ya, kalau punya buku kertas gitu kan lebih enak dicoret-coret, nanti bagian mana yang penting dilipat-lipat atau dikasih stabilo, dikasih warna, digambarin dan lain-lain. Jadi kayak emang buku itu jadi sesuatu yang akan aktif kita tanya, kita aktif kita gunakan kalau pas lagi butuh, kemudian lagi lupa nih misalnya kemarin kayaknya baca buku itu ya, coba dibuka kan kemarin kalau nggak salah kasih warnanya warna biru kalau saya pribadi itu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk tadi PDF tadi ilmunya kurang lebih sama, intinya tetap fokus ke bagian satu titik dalam satu PDF tadi atau e-book tadi, kemudian di slide-slide yang sama, artinya tadi nih konsepnya adalah masukkan dalam pikiran bawah sadar kita, afirmasi dan visualisasi, semua isi yang ada dalam buku tersebut sudah masuk. Mungkin itu biasanya saya pakai untuk baca SOP kantor gitu kan, kadang PTO, SPO itu kan banyak banget ya, ada berapa lembar gitu, kemudian Nah itu maksudnya Bu. Nah itu pernah tuh saya pakai. Mau nyetaknya PR banget tuh. Pernah juga aku coba praktekin waktu zaman lagi belajar SPO-nya kantor, terkait misalnya nih kalau di bank kan pembukaan rekening, syaratnya apa aja, dan lain-lain. Itu kan biasanya kita baca PDF ya, yang berlembar-lembar itu sama sih, kurang lebih fokusnya ke sana. Kemudian diinkubasikan kurang lebih 1 jam 2 jam, karena kan mungkin nggak banyak ya, karena kita juga butuh waktu cepat. Jadi sebenarnya teman-teman kalau masalah inkubasi tadi sebelum tidur, itu nggak wajib. Di awal-awal saya pakai itu, tapi sekarang ketika kebutuhan akan membaca itu sudah semakin banyak, akhirnya ya yang saya pakai adalah nggak sampai tidur 1 jam, pokoknya saya masukkan dulu, saya tutup dulu, bahkan setengah jam saya buka lagi, saya baca lagi, itu masih oke. Gitu. Tapi balik lagi harus sering latihan. Karena nanti kalau sudah sering akan nemu, oh ini harusnya gini, oh itu harusnya gitu. Gitu sih Mbak Alin. Dan kalau pengalaman sih kalau yang saya lakuin dulu supaya lebih cepet nangkep lagi ya itu dibikinin mind map ala-ala gitu. Jadi misalnya kita ngomongin tentang SPO fraud dan lain-lain, apa aja yang nggak boleh, langsung bikin poin-poin ini dan lain-lain. Nah, itu lebih bisa masuk juga. Sama yang penting kayaknya afirmasi positif ini Bu, ngefek ya Bu ya, ngefek banget. Ya. Karena berkali-kali diucapin. Betul. Jadi memang si konsepnya Pak Agustiawan ini, Baca Kilat ini sebenarnya dari satu bukunya punya Pak. Saya kebetulan baru baca kemarin nih bukunya Pak Adi Gunawan ini, dan ternyata seluruh konsep yang ada. Dan kenapa saya tiba-tiba bikin event ini gitu ya, bikin sharing ini setelah baca bukunya Pak Adi, saya pikir ya harus lebih banyak orang yang tahu bahwa ketika kita melakukan afirmasi, kemudian visualisasi, itu semua bisa mengoptimalkan kemampuan kita masing-masing, dan kita juga bisa benerin belief kita bahwa dulu mungkin kita di otak kita, aduh saya ini kalau baca buku langsung tidur, aduh saya ini kalau baca buku nggak bisa, dan lain-lain. Nah itu perlu kita benahi dulu beliefnya kita supaya bisa lebih ini lagi, lebih baik lagi, lebih positif lagi. Mungkin itu Mbak Alin, terima kasih sudah bertanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan di WA dari Mbak Autin. Baca Kilat ini bisa digunakan untuk buku-buku yang ngasih kita tugas nggak? Maksudnya gimana nih? Ngasih tugas itu misalnya kalau aku nangkepnya sekolah mungkin ya, buku-buku kuliah bisa banget sebenarnya.
cuman satu sih yang bukan nggak bisa ya, jangan dilakukan baca kilat adalah ketika kita sedang membaca novel tentang horor atau baca tentang konspirasi apa gitu ya, cerita-cerita yang serem-serem. Nah itu kalau dimasukin ke alam bawah sadar nanti bisa ke bawah mimpi. Saya pernah coba ngebaca kilat novel agak horor gitu ya, nah itu jadinya jadi kayak ketakutan dan lain-lain, jadi better tidak dilakukan untuk hal-hal yang itu, karena masuknya ke dalam pikiran bawah sadar kita, nanti malah keinget-inget terus gitu. Tapi kalau untuk buku-buku yang ngasih kita tugas sangat bisa, contohnya mungkin kayak misalnya kita kuliah dulu kalkulus dan lain-lain gitu ya, kita bisa baca kilat dulu di awal, kemudian kalau kalkulus itu kan memang harus menghitung, harus dipraktekkan. Nah itu sangat bisa dilakukan. Jadi pada saat kita nge-review, kita praktek bagaimana kita belum bisa, terus praktek, dan insya Allah bisa masuk juga, bisa digunakan dalam semua jenis buku sih, kecuali buku cerita mungkin ya. Bahkan waktu itu sempat ada testimoni dari seseorang ketika dia lagi belajar bahasa Inggris, itu yang dia baca kilat. Bahkan saya juga pernah tuh baca kilat kamus bahasa Inggris. Besoknya saya tes TOEFL gitu ya. Itu kan suka ada pertanyaan yang verb ini artinya apa dan lain-lain. Itu kayak tiba-tiba kayak, oh ya, oh ini kan sama dengan ini ya, ini sama dengan itu. Padahal kita nggak benar-benar baca dari kamus itu. Itu kalau kita bisa benar-benar praktekin baca kilatnya, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, nantinya tuh bisa sampai di level itu. Gitu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Tasa. Seringnya impulsif beli buku, pas di toko buku udah pernah mencoba menerapkan yang pernah di-share, baca cover, cocok, begitu sampai rumah nggak sempat baca lagi. Ketika udah baca jadi bosen, berarti belum fokus ya, terus dulu udah oke. Ya, baik, itu juga kelemahan kita bersama gitu ya. Jadi ketika sudah sampai rumah, nggak sempat. Nah, tips aja mungkin buat semuanya, nanti kalau ada yang mau sharing juga silahkan. Masalah sempat atau tidak sempat itu balik lagi ke kita. Ketika kita baca buku, punya tujuan pengen sesuatu, pasti pengen tercapai tujuannya tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata tujuannya itu nggak benar-benar ingin kita capai, cuman sekedar goals yang ya udahlah cuman buat sekedar lalu, ya mungkin nanti niatnya juga nggak bakalan sekuat itu gitu. Jadi coba balik lagi ke niat dan tujuannya, apakah memang benar-benar untuk bisa mendapatkan manfaat dari buku tersebut. Kalau memang ternyata cuman sekedar cuman mau baca sekilas, balik lagi, karena biasanya ada di niat kita masing-masing. Itu terus bisa jadi juga belum masuk ke kondisi jenius juga gitu ya. Tadi pada saat fokus di awal itu bentar. Oke, mohon maaf ada gangguan dari anak-anak. Kemudian balik lagi tadi, kondisi jeniusnya dipastikan juga sudah tercapai, tarik nafas, kondisi kita lagi nggak capek, nggak ngantuk banget. Biasanya ada orang dengan dua tipe, ada orang yang memang dia bisa di malam hari atau dia bisa di subuh atau di pagi hari. Saya pribadi sedang berusaha untuk merubah jam tidur saya jadi lebih awal gitu ya, setelah sholat isya pengennya langsung tidur, paginya subuh atau sahur bisa baca. Tapi sampai sekarang masih mencoba berusaha, makanya tadi baca bukunya adalah The Secret of Mindset, gimana caranya saya bisa merubah belief saya bahwa saya bukan orang malam. Jadi selama ini saya lebih produktif ketika bekerja di malam hari atau mungkin baca bukunya di malam hari. Gitu Mbak Sasa. Oke, ini Mbak Utin kirim apa nih? Apa yang dilakukan dalam komunikasi? Oh, oke. Bagaimana juga? Oke. Maksudnya adalah buku tugas di sini ketika kita ngasih tugas, bisa banget Mbak. Itu saya sering baca juga buku tugas. Ini kayak bukunya Pak Adi Gunawan. Ini adalah buku tugas. Di sini adalah banyak buku-buku tugas, daftar value yang penting, dan lain-lain. Nah, itu saya baca sekaligus saya praktekkan, dan bahkan setelah selesai baca jadi kayak lebih pengen praktek lagi gimana caranya bisa merubah mindset kita jadi lebih bisa jadi lebih efektif lagi gitu. Jadi sangat-sangat bisa. Jadi prakteknya tetap dipraktekkan. Jadi misalnya buku itu minta kita untuk menulis
apa gitu ya, coba sebutkan bla bla bla. Selama itu yang dituliskan atau dilakukan menjawab tujuan kita, itu sangat-sangat bisa dilakukan dan sangat boleh dilakukan. Tergantung balik lagi ke tujuannya apa. Kalau ternyata itu nggak sesuai sama tujuan kita, ya nggak usah. Tapi kalau ternyata tujuan kita adalah setelah menuliskan kita bisa menjawab tujuan, boleh, sangat boleh dan sangat layak dilakukan. Gitu. Oke. Oh, Sasa ini apa ya? Oh, coba bikin mind map. Mbak Sasa pernah nanya, nyanyi juga dulu pernah coba bikin mind map, tapi kurang tekun. Ya, balik lagi, mind map, ilmu mind map itu sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa memetakan apa yang ada di kepala kita menjadi sebuah peta-peta gitu ya. Jadi kalau ada mungkin sempat dengar the power of three, the power of apa ya, kalau kita bikin presentasi itu kan nggak boleh lebih dari sekian. Makanya kalau kita presentasi, kadang tadi saya di awal buka pada sesi kali ini saya akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana caranya beli buku, kemudian yang kedua tentang sharing baca kilatnya sendiri, yang terakhir, yang ketiga tentang proses mind mapping-nya seperti apa. Mungkin di mind mapping terakhir ini kurang detail ya, nanti karena sesinya agak panjang, nanti kita lanjutin aja. Dengan 3 itu, kalau kita ngomong nih 3 poin utama, jadi di kepala kita udah, oh ada 3. Yang pertama gimana caranya beli buku, milih buku, yang kedua gimana caranya proses baca kilatnya itu sendiri, kemudian yang ketiga terkait dengan proses mengaktifasi manual tadi dengan mind mapping-nya. Nah, proses mind mapping itu memetakan kepala kita atau otak kita ke dalam beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Dan biasanya setelah tergantung nih mau dibikin reward kah, misalnya kalau saya pribadi setelah mind map itu, jujur emang saya share gitu ya di Instagram dengan harapan sebenarnya banyak orang yang bisa ngambil manfaat, atau mungkin juga beberapa orang nggak bisa baca tulisan saya, sempat saya deskripsikan di situ. Makanya balik lagi tujuannya apa, apakah memang ingin apa ya, atau juga bisa jadi pengen orang lain juga mengambil manfaat, atau mungkin untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau buat saya pribadi, ketika saya punya buku mind map itu, saya pengen tahu tentang sesuatu dari sosial media saya. Misalnya kemarin saya share tentang tentang misalnya apa ya di sosial media tentang bank syariah, misalnya saya pengen tahu, aku lupa deh kemarin tuh akadnya namanya apa ya, mudarobah atau murabahah misalnya. Nah itu tinggal baca di hasil mind mapnya, oh tiba-tiba langsung ingat lagi, nggak perlu lari ke bukunya lagi. Jadi cukup dibaca di mind mapnya sehingga nanti manfaatnya atau ilmunya udah keinget lagi. Itu Mbak Sasa. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Mbak Media silakan loh kalau mau bertanya. Ini typing apa nih? Halo Mbak Weni. Ya, silakan Pak Ivan. Tanya dong. Ya, monggo. Biasanya kan kalau saya mikir cepat gitu. Maunya mikir pengen cepat dapat sesuatu sesuai dengan tujuan saya. Biasanya saya suka simply googling aja. Googling, misalkan gimana caranya kita bisa punya time management yang baik, misalkan. Itu tuh suka langsung ada tuh, langsung poin per poin. Dan ya kalau misalkan dibandingkan sama baca buku yang segitu tebalnya, kok saya lebih milih baca di internet yang langsung kasih poin per poin gitu. Nah itu gimana Mbak? Okay. Bagusnya gimana? Sip. Thank you ya. Oke, makasih Mas Ivan. Jadi sama sebetulnya Mas Ivan, kalau misalnya kita lagi butuh sesuatu informasi yang cepat, itu sangat bisa sekali dilakukan dengan googling gitu ya. Jadi contohnya mungkin kalau saya pribadi juga sama kayak kemarin, misalnya saya baru pindah dari tempat kerja, atau bagaimana cara menghadapi teamwork dalam masa work from home ini gitu kan, gimana caranya bisa ngatur tim supaya tetap bisa aktif, produktif, dan lain-lain. Itu kemarin saya malah sempat dapetnya dari Harvard Business Review gitu kan, itu banyak banget hal yang bisa kita pelajari di sana dari masing-masing orang. Itu bisa, tapi kalau buat saya pribadi, perbedaannya mungkin ya Mas Ivan ya, itu hal yang sangat bisa dilakukan, tapi terkait dengan membaca buku itu kita bisa lebih dalam mengetahui praktiknya gitu. Jadi kalau contohnya tadi Mas Ivan sampaikan gimana caranya mengatur waktu dengan baik, di poin-poin di misalnya kita googling ada kan poinnya 1 misalnya set plan pagi hari, yang kedua pastikan seluruhnya misalnya manajemen waktu itu bikin rencana bangun di awal hari,
kemudian juga reminder misalnya pakai waktu dan lain-lain. Itu juga sudah ada jawaban, tapi kadang belum memuaskan kita untuk bisa dapat lebih dalam contoh-contoh prakteknya seperti apa. Buat saya pribadi itu bisa jadi hints awal, tapi biasanya saya lanjutin lagi dengan baca bukunya seperti apa. Jadi kalau tadi terkait dengan manajemen waktu bisa dapat poin 1, 2, 3, 4, 5, tapi kan biasanya deskripsinya itu nggak selengkap yang ada di buku. Nah, ketika kita baca buku itu, kalau tentang manajemen waktu itu sempat saya baca bukunya, aku lupa judul namanya ya, siapa. Jadi dia juga lebih deskriptif lagi, ada tentang gimana cara kita ini masuk ke dalam orang yang tipenya apa. Nah, kalau tipe A ini harus ngadepinnya seperti ini. Jadi bisa digali lebih dalam dari sebuah buku itu tanpa harus mungkin menghadiri seminar dan lain-lain. Gitu. Jadi kelebihannya dengan buku kalau menurut saya pribadi lebih banyak informasi yang bisa kita gali, yang lebih dalam lagi dari satu poin tadi kita bisa breakdown lagi ke beberapa poin sehingga balik lagi masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nantinya ketika kita butuh, kita nggak lupa gitu. Kalau sekedar misalnya kayak googling tadi, oh kemarin ini, tapi udah gitu lupa lagi, googling lagi, dan lain-lain. Tapi itu udah masuk, jadi kita udah nggak perlu lagi nyari informasi yang sama untuk hal yang itu gitu. Jadi udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Tapi saya pun sering melakukan itu dan sampai sekarang juga masih. Yang saya lakukan mungkin sebagai tambahan aja nih Mas Ivan, biasanya saya suka bikin mind map-nya juga itu biasa dari Harvard Business Review, how to handle your toxic friend misalnya di kantor, apa tuh poin-poinnya, nanti pas saya lagi butuh lagi nggak perlu googling lagi, tinggal baca aja catatannya gitu kan, oh ini harus gini misalnya dalam keadaan yang sama dan lain-lain. Itu Mas Ivan, semoga menjawab ya. Oke, thank you Mbak. Boleh satu lagi nggak? Boleh silakan. Sorry tadi saya kurang nangkep tahapan-tahapan dalam membaca buku. Jadi tadi salah satu tahapannya itu ketika kita beli buku tuh kan kita tentuin tujuan segala macam gitu kan. Nah, pas kita buka-buka tuh tadi kan apa namanya? Pandangan mata reseptif ya? Ya. Nah, kalau di buku cetak itu benar-benar bagian tengahnya buku atau yang setiap halaman itu kan juga ada tengahnya atau di setiap yang pertengahan di halamannya? Oh, oke. Jadi kalau pandangan mata reseptif itu ini bagian tengah. Nah, kelihatan ya? Ini. Di bagian sini ini kan tengah nih. Bukan di tengahnya sini. Tapi di tengah buku, di lipatannya buku. Tadi balik lagi kalau tadi kan Mbak Alin sempat tanya tentang PDF ya, kalau misalnya kita baca e-book, baca yang tengahnya sini memang. Tapi kalau kita buku murni itu bagian tengahnya sini. Nah ini kita fokus ke, memang agak-agak susah sih ya prakteknya kalau nggak ketemu langsung. Jadi mungkin Mas Ivan juga bisa baca bukunya punya Pak Agus Setiawan juga, atau bisa di YouTube juga ada. Tapi teknisnya kurang lebih kalau saya pribadi itu saya baca seperti ini, kemudian saya fokus ke tengah buku, tapi ngelihatnya kurang lebih ke bawah gitu ya, sehingga intinya adalah tidak membaca kata per kata, tapi sekedar kayak memasukkan informasi saja yang ada dalam buku itu tadi, gitu. Nah, yang bagian sulit memang bagian PMR-nya tadi, saya pribadi baru bisa nemu bayangan buku, nantinya itu kalau berhasil itu bayangan bukunya kurang lebih kayak gini. Jadi kayak buku dilipat gini, kayak kue, di tengahnya ada dua gini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kurang lebih tuh kayak ada lipatan buku di tengah dua gini. Bayangan doang gitu. Nah, cuman itu memang saya pribadi nggak langsung dapat, setelah setahun kemudian baru bisa dapat. Memang harus praktek terus, ngelihat bagian fokus ke tengah buku, sama fokus, kalau saya lebih prefer fokus ke bawah gitu ya, ke lantai, ke bagian belakangnya buku, sambil mengafirmasi positif bahwa seluruh informasi yang ada di buku ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan akan keluar saat kita butuhkan pada saat kita lakukan aktivasi manual ataupun aktivasi otomatis. Kurang Jadi lebih. setelah melakukan pandangan mata reseptif itu sampai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir, kemudian baru kita baca. Tadi kalau tipsnya setelah melakukan dari awal sampai akhir, sampai dengan tutup buku gitu ya, tips yang selanjutnya yang biasanya orang suka lupa adalah menutup buku kemudian memvisualisasikannya seolah kalau saya pribadi tuh saya tutup,
kemudian saya pastikan seluruh informasi yang ada di dalam buku ini tuh masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, itu biasanya teman-teman yang nggak berhasil itu tidak memvisualisasikannya. Visualisasi itu contohnya gimana sih? Jadi contohnya misalnya kalau saya pribadi, saya nutup mata saya bayangin seluruh ada abjad-abjad masuk ke dalam kepala saya, sehingga informasi itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau saya pribadi. Sehingga afirmasi tadi mulai dari bahasa kita, kata-kata kita, seluruh informasi kita masuk, kemudian masuk dalam pikiran bawah sadar kita bayangin itu lagi ada banyak kepala atau banyak huruf masuk ke dalam situ, lalu kita tutup bukunya. Nah, kalau idealnya Mas Ivan itu diendapkan dulu tuh, diinkubasikan dulu. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, supaya nggak langsung dibaca. Idealnya seperti itu. Tapi tadi balik lagi tergantung kalau emang kita butuh cepat informasinya bisa langsung juga. Tapi better sering mencoba baca kilat terus-terusan sampai nanti di titik yang kita nggak perlu mengaktifasi manual lagi tiba-tiba langsung aha gitu. Harapannya bisa masuk sampai di situ. Oke. Thank you Mbak Weni. Oke, sami-sami. Ini Mbak Nidia, aku baca dulu ya. Gimana cara kita memasuki atau gimana kita tahu kalau kondisi kita lagi kondisi jenius. Kondisi jenius itu tadi sudah saya mungkin Mbak Nidia tadi terlambat ya Mbak. Jadi kayak contohnya ini kita lagi nonton drama Korea, terus kayak kita ngelihat siapa di sana, terus sampai kita nangis, ketawa sendiri dan lain-lain. Itu salah satu contoh kita lagi di kondisi jenius. Atau misalnya kita lagi kerja nih di kantor atau lagi kerja di rumah, terus kemudian kita lupa waktu, tiba-tiba udah jam 5 aja ya tadi. Nah, kayak gitu. Jadi kita di kondisi di mana kita lagi fokus sampai kita tuh lupa sama sekitar dan lain-lain. Itu salah satu kondisi jenius biasanya. Atau mungkin kayak yang udah bisa punya kondisi jenius, mungkin dia lagi baca buku, terus tiba-tiba ada anaknya nanya, atau suaminya, atau siapa temannya, Mbak, terus baru kesekian kali, kenapa, gimana? Nah, itu salah satu contoh kita sudah memasuki kondisi jenius. Caranya tadi, cara singkatnya, cara instannya, niatin dalam hati, ada di slide-nya ya, kita coba kondisi jenius, ya biasanya saya tambah dengan ya doa dulu lah ya, bismillah, kita mau baca buku, dalam kondisi semoga kita bisa kondisi jenius. Nah, itu udah langsung masuk ke kondisi jenius. Tadi kalau aja waktu tiba-tiba udah jam makan siang, tiba-tiba perutnya bunyi kruyuk-kruyuk sampai nggak keinget gitu kan. Nah, itu salah satunya kita lagi ada di kondisi jenius, itu kondisi yang terbaik kita untuk memasukkan informasi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Terus pertanyaan kedua, ketika habis baca buku terus dituangkan dalam mind map, seringkali cuma sedikit yang tertuang. Apa karena lupa ya? Oke. Yang kita tuang dalam ke sebuah mind map itu adalah tadi balik lagi poinnya adalah tujuannya apa dulu nih. Nah, kalau saya pribadi dulu saya bikinnya 2 hal. Dulu saya suka bikin 1 bab saya mind map, 1 bab saya mind map. Tapi di situ saya nggak bisa kayak malah jadi nggak fokus ke satu tujuan buku itu tadi. Biasanya yang saya lakukan tipsnya ketika selesai memindai gitu ya, setelah udah tadi tutup buku, baca kilat, kemudian saya nge-review buku, biasanya saya kasih garis nih beberapa yang menurut saya ini saya perlu explore lebih lagi atau saya perlu catat ketika nanti saya butuhkan. Jadi di sini ada beberapa garis-garis gitu. Nah, ini boleh warna-warni dan lain-lain, silahkan. Nah, setelah saya tutup bukunya kembali, saya coba mind map, saya tinggal lihat yang saya tandain aja tadi Mbak Mit. Jadi garisnya yang mana, nah itu yang saya catat. Karena apa? Karena saya butuh. Ketika saya sedang membutuhkan informasi itu, maka saya tuliskan di situ namanya saya. Oh iya, ternyata waktu itu saya ingat nih, saya lagi bahas ini. Oh, belief itu tentang ini yang saya tulis tadi di sini. Ide, kalau ada ide disetujui banyak orang, itu ada muncul tentang belief. Oh, ternyata belief itu dimunculkan di 7 tahun pertama usia manusia, misalnya kayak gitu-gitu. Itu, jadi itu kalau bikin mind map balik lagi ke tujuan kita membuat mind mapnya itu apa sih? Apakah memang ingin sharing ke orang lain tentang isi buku, atau mungkin bisa jadi saya kan cuma butuh tentang gimana strategi marketing, saya nggak butuh tentang strateginya service misalnya dan lain-lain. Jadi ya nggak harus semuanya juga di mind map, tergantung balik lagi ke kebutuhan kita yang kita butuhin apa. Gitu. Terus oh ini ada yang nggak mau disebutin namanya. Oke. Tips supaya nggak males baca, apakah?
tips supaya nggak males baca apa ya? Jadi balik lagi ya berulang kali saya bilang tujuan ya. Kalau saya pribadi mungkin dulu nggak terlalu suka. Sebenarnya dulu ya suka baca tapi itu suka beli buku tapi nggak suka ngabisin buku. Maka akhirnya saya baca buku ini punyanya Pak Agustiawan ini sama ikut trainingnya alhamdulillah bisa masuk. Tapi kalau tips supaya nggak males baca, kira-kira ditanya lagi sih, apakah selama ini kita sudah mendapatkan banyak informasi dari misalnya tadi kalau Mas Ivan dari googling, kalau ternyata misalnya itu sudah cukup dan saya nggak merasa nggak perlu baca buku, ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi kalau dirasa oh saya masih perlu banyak ilmu atau teknik tentang manajemen waktu yang ternyata saya dari hasil googling aja saya nggak puas nih, saya harus baca buku. Nah itu, jadi memang goals-nya kembali ke kebutuhannya kita masing-masing seperti apa. Buat saya pribadi misalnya saya seorang ibu juga punya 3 anak yang masih kecil, di mana saya butuh informasi nih sebagai seorang ibu gimana sih cara parenting ke anak-anak supaya anak-anak saya bisa nurut, supaya nggak ada sibling rivalry. Nah, kayak gitu akhirnya kan saya butuh informasi itu selain dari googling, dari YouTube, saya prefer untuk kebaca buku. Tapi balik lagi kalau teman-teman ternyata butuh itu sudah terpuaskan dengan googling dari YouTube, dari mana tadi, dari googling biasa, ya it's okay, itu kembali ke pilihan masing-masing. Tapi kalau saya biasanya saya harus dari googling, ini siapa sih yang ngomong, oh ini dia bikin buku nggak ya, kalau misalnya tertarik nih sama satu orang misalnya dari pakar psikologi anak misalnya Bu Eli Risman gitu ya, oh dia oke banget nih, terus tiba-tiba dia buat buku nggak ya, coba deh aku beli bukunya, mungkin lebih bisa dieksplor, dan ternyata memang dari sebuah buku itu jauh lebih bisa dieksplor. Kalau ada teman saya yang trainer bilangnya dari buku biasanya ikut trainingnya Mbak, oh ya udah, nah itu biasanya di level yang berikutnya ketika kita butuh sebuah training untuk bisa lebih memantapkan kita, meningkatkan skill diri kita. Itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke. Saya lagi, boleh nggak? Oh ya, monggo silakan Mas Ivan. Target netapin waktu untuk selesai baca buku per satu buku itu penting nggak, Mbak? Nah, terus yang selanjutnya lagi, misalkan nih ada buku Philip Kotler nih, yang marketing manajemen misalnya. Nah, itu kan 700 halaman tuh total ya. Halaman. Nah, biasanya sih saya suka suka bukanya itu cuman topik-topik yang memang saya interest gitu. Jadi nggak dari awal sampai akhir gitu kan, go through. Tapi misalkan, oh saya cuman pengen pelajarin customer satisfaction misalkan. Terus saya pengen pelajarin mengenai brand misalkan. Udah, that's it gitu. Nah, apakah sebaiknya memang hanya seperti yang saya lakukan tersebut, atau memang dari awal sampai dengan akhir gitu, satu buku gitu. Itu sih. Oke. Pertanyaannya menarik juga nih Mas Ivan. Jadi sama, saya juga lagi baca buku tentang marketing genius gitu ya. Ini juga halamannya banyak banget gitu. Sebetulnya kalau ternyata yang sudah tadi Mbak Devi juga sempat tanyakan di awal, kalau sudah ternyata yang kita cari itu atau tujuan kita bacanya sudah terjawab hanya di beberapa poin saja, balik lagi ke kita nih, kira-kira kita butuh baca bukunya sampai selesai atau enggak, atau cukup sementara ini sampai di bab itu gitu kan. Nah misalnya tujuan kita beli buku itu, oh saya pengen tahu tentang tadi apa namanya bukunya Philip Kotler marketing management dan lain-lain, full semuanya. Tapi saat ini yang saya butuhkan, misalnya saya pengen tahu tentang prosesnya 4P doang nih, places, people dan lain-lain, aku cuma pengen fokus ke people, how to manage people-nya, ya udah fokus di satu itu dulu. Next, ketika kita sudah masuk ke sesi, gimana sih cara nentuin pricing yang tepat ini di kondisi yang saat ini, bisa dibuka lagi bukunya untuk sesi yang berikutnya, yang di sesi pricing. Jadi menurut saya pribadi, tidak harus menghabiskan, karena kalau kita dipaksa menghabiskan, ternyata kita nggak butuh, ujung-ujungnya malah kebawa ketiduran, kalau saya. Jadi ujung-ujungnya malah nanti nggak selesai baca, malah jadi bad mood sama si buku itu. Tapi kalau ternyata yang kita butuhin itu sudah terjawab di awal, kemudian kita tutup dulu, kita taruh dulu di rak buku kita, nanti next ternyata kita butuh lagi tentang konsepnya, gimana caranya kita buka brand baru, misalnya kita buka cabang baru, nyentuhin place yang tepat, oh iya kemarin saya punya bukunya Philip Kotler, saya buka lagi deh, coba teori tentang place itu seperti apa misalnya, itu kurang lebih bisa dipraktekin seperti itu sih, Mas Ivan.
Oke. Ya. Terus yang target waktu, Mbak? Oh ya, lupa. Target waktu biasanya saya punya dengan kondisi masing-masing orang berbeda ya. Kayak misalnya saya kerja, kemudian saya di rumah juga masih ada putra-putri gitu ya, harus juga ini butuh waktu. Biasanya saya targetin diri saya sendiri 1 minggu. 1 sampai 2 minggu tergantung jenis bukunya seberat apa dan kira-kira saya mau dapat ngambilnya sedalam apa. Contohnya misalnya kemarin saya coba baca bukunya yang punya Pak Adi Gunawan ini. Di awal pertama saya ini buku lama nggak sempat kebaca gitu ya, terus begitu saya baca wah ini harus 1 minggu nih, begitu saya mind map saya buka daftar isi karena saya lagi butuh banget gimana caranya benerin belief saya yang kemarin agak negatif gitu ya. Nah 1 minggu harus segera selesai saya mind mapkan, kemudian saya bisa tahu, bisa ngambil manfaatnya dari buku itu apa. Nah tergantung balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Kira-kira kita butuh skill ini tuh butuh berapa lama sih kalau ternyata masih long lasting untuk masa depan yang istilahnya ya udahlah nanti masih bisa dipakai lagi nanti ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita memang butuhnya cepat ya dipercepat gitu. Mungkin satu lagi kalau kayak misalnya saya baca buku satunya ini sekarang lagi baca Marketing Genius gitu ya. Ini belum habis-habis udah seminggu belum sih, dia semingguan lewat. Karena ternyata waktu saya mau ngabisin, ini saya tujuannya belum clear nih. Saya sebenarnya cuma butuh tujuan itu, tapi belum nemu. Makanya saya masih ngindai lagi mana yang kira-kira bisa menjawab tujuan saya. Jadi better sih memang punya time limit sendiri. Apakah itu kalau saya biasanya 1 minggu, 2 minggu. Kemudian biasanya saya punya target pribadi sebulan itu mesti ada berapa buku yang saya review atau mesti berada berapa buku yang saya mind map kurang lebih itu. Dan itu balik lagi ke masing-masing individu seperti apa kebutuhannya apa. Kalau saya karena saya happy menjalankannya ya udah, jadi saya bisa sebulan minimal 1 atau 2 buku itu udah harus ada yang di-review misalnya seperti itu. Atau kalau bisa seminggu sekali 1 buku misalnya ada yang di-review sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya Mas Ivan. Oke, thank you Mbak. Oke, lanjut lagi nih ada pertanyaan, nggak usah disebut nama juga. Oke, Mbak ini bisa diterapkan untuk anak-anak nggak ya baca kilatnya? Sebetulnya sangat bisa. Jadi ada bukunya Pak Agus Setiawan juga, itu mungkin bisa dibaca buat teman-teman yang punya putra-putri usia SMP ke atas ya. Jadi prosesnya kurang lebih sama, cuman saya belum baca buku yang buat baca kilat buat junior, itu Pak Agus tuh punya sendiri trainernya namanya aku lupa. Juni Anton kalau nggak salah. Kalau bisa ada bukunya juga, si Mas Juni Anton itu punya buku sendiri khusus untuk anak-anak. Jadi sangat-sangat bisa baik untuk mulai dari SMP sampai SMA. Mereka tinggal membaca kilat bukunya dulu tadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Namun memang untuk anak sekolah dia kan akan lebih banyak praktek ya Mbak. Jadi prakteknya artinya kalau misalnya matematika lagi bahas tentang apa ya, kalau anak SMA misalnya tentang soal cerita dan lain-lain, itu langsung bisa di mind map pertama. Misalnya kita mind map rumus dulu nih, ini rumus untuk ini, rumus untuk itu, bisa banget Mbak. Sebut namanya. Oke, jadi bisa ya buat anak sekolah juga bisa, silahkan. Wah, ini ada yang nanya lagi. Ada nggak sesi khusus sehari kudu baca buku berapa lama? Atau target berapa banyak buku sehari, seminggu, sebulan, or setahun gitu, or let it flow? Balik tadi jawabannya sama nih, pertanyaan sama kayak Mas Ivan tadi, kurang lebih sama. Tapi kalau sesi khusus sehari kudu baca buku berapa lama, saya pribadi biasanya punya waktu kurang lebih 1 jam, entah itu sebelum tidur atau sesudah tidur bangun pagi gitu ya, tergantung pas kondisi lagi mood-nya kapan. Nah itu biasanya saya pakai me time saya untuk sekedar setelah nunggu anak tidur sih. Biasanya saya masih pengen ngerubah mindset saya tuh bahwa saya mungkin bisa bangun lebih pagi untuk bisa bangun pagi dan baca buku sebelum anak-anak bangun gitu ya. Karena kalau di rumah kan pasti banyak whirlwind gitu ya, yang lain-lain. Harapannya sih pada saat kondisi sudah tenang, itu kurang lebih 1 jam sampai dengan 30 menit sehari biasanya saya coba me time-nya ke sana. Cuman memang satu hal yang perlu sama-sama saya juga yang masih belum saya bisa kurangi adalah penggunaan sosial media gitu ya. Kadang kalau udah pegang handphone lupa ke bukunya. Jadi kalau udah lagi pengen baca, handphone harapannya sih kita taruh dulu, kita fokus untuk baca, cukup sejam setengah jam sehari, harusnya itu udah banyak banget waktu yang kita bisa spare untuk baca buku. Terus
targetnya sehari, mungkin saya sih sebulan ya, tergantung kebutuhannya masing-masing dan juga kondisi masing-masing. Saya sih sejauh ini masih sebulan itu minimal dua buku yang bisa saya baca atau saya review. Itu karena bisa tentang karir, kantor, pekerjaan, atau mungkin juga dengan ilmu parenting dan lain-lain. Itu ya, Kak. Iya, ini dia. Ada lagi yang nggak mau disebut nama. Inkubasi itu digimanain? Oke. Inkubasi tadi itu maksudnya didiemin. Jadi misalnya tadi sudah satu proses baca kilat, selesai afirmasi, visualisasi, kita baca bukunya. Nah, itu biasanya didiemin dulu, ditutup buku. Setelah tutup buku, kita tidur dulu nih. Atau istirahat dulu, biasanya sambil jalan-jalan, makan, dan lain-lain. Pokoknya ngerjain hal yang lain, jadi bukunya ditaruh dulu. Tujuannya apa sih? Supaya tadi seluruh informasinya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga pada saat kita melakukan aktivasi manualnya lagi atau aktivasi otomatisnya itu, informasi tadi sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya kita. Kalau sudah sering dipakai, sebetulnya nggak perlu inkubasi lama-lama, tapi idealnya tadi tidur semalam, jadi biasanya saya baca sebelum tidur, semalam besok paginya kita coba review lagi atau coba main mapping lagi. Oke. Ini masih banyak yang WA. Oke, ada lagi, paling suka tema buku apa? Tergantung kebutuhan. Kalau sekarang lagi cari tema tentang agama, mungkin ya kondisi pandemi COVID ini kan juga luar biasa ya. Jadi gimana caranya kita bisa menghilangkan anxiety kita dan lain-lain. Kemudian juga karena putra-putri masih kecil tentang parenting dan juga kantor dengan kondisi mungkin saya baru lagi masuk di peran yang baru, juga harus tahu tentang how to lead people, how to manage sales person dan lain-lain itu. Kemudian juga kalau baca buku lagi, kalau ketemu mungkin sama orang tentang financial management, banyak sih, tergantung pas kita ini minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini lagi butuhnya tentang apa. Hai, dah ya, nggak ada pertanyaan lagi di WA. Mbak Media udah juga ya, dijawab ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya wrap up? Oke, ini ada yang chat di sini sebentar. Ada yang tanya udah. Oke, tip khusus untuk buku referensi atau textbook. Maksudnya gimana nih? Tips khusus untuk buku referensi atau textbook. Oh, nyari bukunya mungkin ya. Tipsnya kalau selain misalnya suka jalan ke toko buku, nyari di rak-rak bestseller atau mungkin nyari di rak-rak buku pengembangan diri, biasanya sih mantengin Twitter ya. Kalau saya sih sukanya ada buku baru apa. Kemudian biasanya saya suka ada punya pengarang-pengarang tertentu yang memang bukunya itu menarik untuk dibahas. Jadi misalnya kayak bukunya leadership-nya si buku sharing, kok jadi lupa namanya ya. Ada misalnya ada Pak siapa itu yang ownernya apa, aku lupa namanya, tentang sharing gitu ya. Nanti kalau dia baca bukunya lagi atau keluarin buku lagi, biasanya saya pilih dia bukunya. Oh, sorry, salah pertanyaannya. Bagaimana tips baca cepatnya? Tipsnya tadi udah dijelasin nih Mbak El. Jadi kalau tips baca cepatnya tadi, kalau proses baca kilatnya sebenarnya nggak nyampe per halaman, cuma 1 detik atau 2 detik doang gitu ya. Dibaca kilat, terus kemudian diinkubasikan, diinapkan, baru besoknya kita pindahin lagi, kita review lagi sesuai tujuan. Bukunya ditanyain, poin-poin pentingnya apa, yang bisa menjawab pertanyaan kita, terus baru nanti kita tandain mana yang penting sampai dengan selesai baca bukunya. Gitu. Mbak Tia mau nanya, silahkan. Mau diketik apa mau ngomong? Halo, sorry, gue telat ya. Gak apa-apa, monggo. Ini buat ngebaca buku cepat itu berlaku sama nggak kalau misalnya bukunya bahasa Inggris? Karena kadang kalau ada beberapa buku saduran di bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan kadang suka mesti pastiin dulu sebenarnya maksudnya apa gitu. Cuman kemudian ketika kita lagi bener-bener fokus baca buku bahasa Inggris itu kadang kayak ngalir, terus kemudian kita kayak apa ya, kayak di otak tuh berasa sebenarnya kita baca bahasa Inggris, cuman kadang ada beberapa waktu tuh kayaknya gue ngelewatin beberapa halaman tapi kok kayaknya gue nggak nangkap maksudnya ya. Nah, ini nih berlaku sama nggak buat buku-buku bahasa Inggris juga? Thank you. Oke, makasih pertanyaan yang menarik.
Berlaku sama nih Mbak Tia, langsung saya jawab ya. Jadi berlaku sama untuk khusus buku-buku bahasa Inggris. Cuma sekedar tips aja, saya biasanya sebelum ngebaca buku bahasa Inggris, saya ngebaca kilat kamus dulu tuh, supaya nanti ketika mulai mengaktifasi manual buku bahasa Inggrisnya, at least ada beberapa vocabulary yang kita nggak tahu artinya itu kayak udah muncul, oh ini tadi artinya ini nih, ini artinya ini, jadi kayak udah muncul dalam pikiran bawah sadar kita tuh artinya apa. Jadi kalau bahasa Inggris sebenarnya balik lagi ke satu, pemahaman kita tentang bahasa itu sendiri seperti apa. Karena kadang kan ada bahasa buku di textbook itu yang kita nggak terlalu paham artinya dan lain-lain. Nah, biasanya kalau tipsnya saya sebelum membaca kilat buku bahasa Inggris, itu saya suka baca kilat kamus dulu. Jadi kamus bahasa Inggris Indonesia atau Oxford yang Inggris-Inggris, terserah yang punya di rumah apa, dibaca kilat. Seperti tadi ya tipsnya, kondisi jenius, kemudian kalau kamu sudah langsung aja baca kilat per halaman dengan PMR tadi, pandangan mata reseptif, ditutup kamusnya, kemudian diafirmasi dan visualisasikan bahwa seluruh isi kamus itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, baru setelah itu misalnya mau inkubasi dulu, mau sambil jalan dulu silakan, tapi kalau mau langsung baca buku berikutnya, boleh langsung juga untuk baca buku bahasa Inggrisnya, sama prosesnya dibaca kilat tadi per satu halaman, ditutup bukunya, kemudian diafirmasikan dan divisualisasikan. Nah, nanti kalau sudah diinkubasikan, boleh 1 siklus tidur, atau tadi mungkin cuma 2 jam, 1 jam, kita buka lagi sama prosesnya. Jadi mulai kita dari memindai buku gitu ya, mereview tujuan apa namanya, judul-judulnya dulu, kayak misalnya judul ini tuh kira-kira kalau ngomongin, misalnya kemarin saya baca bukunya punyanya Thrive gitu ya, ini ngomongin tentang anxiety, gimana caranya supaya kita tetap nggak jaga, supaya nggak stres dan lain-lain. Nah, itu bisa dipoin-poinin dulu, diajak bertanya, diajak aktif bukunya, kemudian proses untuk mind map-nya juga sangat-sangat bisa dilakukan. Mind map-nya terserah teman-teman, kalau misalnya lebih prefer di mind map pakai bahasa Indonesia silakan, tapi kalau saya pribadi kalau bahasa Inggris ya mind map-nya juga pakai bahasa Inggris juga. Dan sejujurnya kalau textbook itu lebih enak pakai yang dari bahasa aslinya supaya apa namanya, artinya itu lebih kelihatan gitu. Tergantung bukunya, biasanya ada yang bawain dulu di awal, pengarangnya biasanya lumayan, kalau ada yang ngerti ini oke, biasanya juga oke. Tapi kalau bahasa Inggris biasanya sih seperti itu, sama aja. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya cek WA dulu terakhir. Apa ini? Sharing pengarang yang recommended. Nah, kalau pengarang yang recommended tergantung bukunya. Tadi Mas Ivan tuh bilang kalau marketing berarti ada Philip Kotler. Terus kalau tentang mindset, tadi kalau orang Indonesia punya Pak Adi Gunawan. Kalau parenting banyak. Parenting itu mau dari yang lokal sampai yang nasional, ada Pak siapa namanya, Edi, macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan kita apa, dan sebetulnya sih tidak harus dengan pengarang itu saja. Balik lagi ke apa namanya tadi, setelah kita cek cover depan, cover belakang, daftar isi, kira-kira si pengarang ini, si bapak ini, si ibu ini menjawab nggak ya tujuan kita apa. Baliknya sih ke situ. Gitu. Terus kalau misalnya kayak tentang kerjaan atau ini, ada Rene Sugihardono. Kalau di luar itu ada punya bukunya Start with Why-nya si siapa tuh namanya, tiba-tiba blank nih. Terus juga ada bukunya, kalau mau yang lucu-lucu, bukunya Austin Kleon dan lain-lain. Banyak sih, tergantung, balik lagi ke kebutuhan kita apa. Dan nanti kita akan mengenal sendiri siapa pengarang-pengarang favorit kita. Oke, apa ini? Waduh, ada yang baru masuk nih, Mbak Rahma. Penjelasan tentang baca kulitnya. Maksudnya baca kulit. Nanti mungkin karena tadi udah kita bahas juga nih, Mbak Rahma. Jadi intinya saya urep apa aja sekalian karena waktunya juga sudah 1,5 jam berjalan. Intinya satu, baca buku itu harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya dulu. Jadi jangan sampai kita beli buku cuman pengen karena bukunya
lucu, bukunya bestseller, tapi ternyata kita nggak butuh isi buku itu. Itu pastiin dulu sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian terkait dengan prosesnya sendiri, yang pasti teman-teman tipsnya bisa siapkan waktu dalam sehari, terserah semua bisa bikin 1 jam, 2 jam, atau setengah jam, berapa waktu yang bisa memang efektif untuk membaca. Dan juga tipsnya tadi ada beberapa poin, step-stepnya pastikan ada dalam kondisi jenius. Kondisi jenius itu adalah gelombang otak kita itu dalam kondisi yang memang nyaman dan bisa menerima seluruh materi. Gelombang theta namanya. Contohnya kalau kita lagi nonton film, drama Korea, dan lain, kita ambil nangis, itu kondisi kita lagi dalam kondisi jenius, atau mungkin kita lagi kerja terus lupa waktu, itu kita lagi dari kondisi jenius. Kemudian proses berikutnya adalah proses baca kilatnya itu sendiri. Tadi pakai pandangan mata reseptif, cuman 1 detik buka per halaman, boleh dibolak-balik, boleh bukunya kebalik, silahkan. Tidak harus dibaca di posisi ini, kemudian buku ditutup, diafirmasikan, dan kemudian kita visualisasikan bahwa seluruh informasi yang ada di buku itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kemudian kita inkubasikan, idealnya 1 siklus tidur, silahkan kalau sesuai kebutuhan 1 jam, 2 jam bisa digunakan. Baru kita pegang buku kita lagi, kita review. Reviewnya itu kita ngajak ngomong buku, kita baca highlight-highlight utamanya aja, yang di bold, garis miring, dan lain-lain. Kita coba bikin pertanyaan, jadi misalnya dia bahas tentang belief, dia bahas tentang value, dia bahas tentang habit. Ini kira-kira habit ini apa ya maksudnya Pak Adi nih? Ini kira-kira hipnosis ini, NLP ini apa ya, Neuro Linguistic Programnya apa ya? Saya pengen tahu tentang lebih detail dan lain-lain. Dibaca bukunya itu, di-review, dan ditandain kalau memang ada yang penting, boleh pakai stabilo, warna-warni, dan lain-lain. Setelah itu, jika memang dibutuhkan, dan saran saya memang dilakukan adalah lakukan mind mapping. Buat apa? Supaya nanti ketika kita butuh informasi lagi tentang buku ini, kita nggak perlu detail baca bukunya, tapi cukup lihat catatan kita aja. Nanti beberapa poin kita langsung bisa mengaktifasi lagi tadi informasi yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kurang lebih di situ harapannya mungkin kalau sharing ini tadinya pengen bisa banyak orang lagi yang bisa lebih bisa baca buku, dan juga sharing aja selama ini saya prosesnya seperti apa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sudah 1,5 jam berlalu. Kalau masih ada pertanyaan silahkan, boleh nanti di WA. Kalau slow respon harap maklum. Mungkin ada lagi kerjaan yang lain, silakan, nanti WA-nya sudah ada di saya semua. Terima kasih banyak waktunya teman-teman, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat buat semuanya. Kalau ada request nanti sesi selanjutnya mungkin boleh, mungkin nanti saya kepikiran untuk bikin tentang mind mapping sendiri, atau mungkin ada yang butuh lebih detail lagi, monggo nanti coba saya sharing di event berikutnya atau di waktu berikutnya. Itu aja dari saya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Thank you, Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Udah lah. Kayak nggak pernah